Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Insyaallah. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran kita meskipun masih dalam pembelajaran online ya. Tapi tetap semangat ya. Semoga tidak lama lagi kita akan bertemu lagi di kelas yang normal, yang seperti biasa ya. Kita masih bahas tentang getaran dan gelombang. Ya, kita sudah bahas sebelumnya. Ini bahasan yang kita bahas ya. Materi yang kita bahas ada getaran. Ini sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita pelajari. Kemudian gelombang, ya, masih belum selesai. Ini akan kita coba lanjutkan dalam pembelajaran yang sekarang. Dan nanti kalau kita sudah mempelajari ini, kita lebih lanjutkan lagi ke bagian pembelajaran bunyi. Ya. Baik, langsung saja. Apa itu gelombang? Masih ingat? Ya. Gelombang itu apa? Getaran yang merambat, ya, yang membawa energi. Getaran yang merambat, yang membawa energi atau dengan ya. Karena dia getaran, ya, karena gelombang itu adalah getaran, ya, maka sifat-sifatnya atau karakter gelombang, karakteristik gelombang ini mirip dengan sifat getaran. Ya. Paling tidak ada dua yang mirip. Ya. Nanti dalam hal ini akan kita pelajari 4 karakter gelombang. Satu sudah kita pelajari sebelumnya. Pada slide sebelumnya kita sudah belajar karakter panjang gelombang, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi gelombang, kemudian periode gelombang, dan cepat rambat gelombang. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, panjang gelombang ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, mungkin masih ingat ya di slide sebelumnya, panjang gelombang ini yang kita inisialkan ke dalam huruf lambda. Ya. Oke, kita lanjutkan di karakter yang selanjutnya adalah frekuensi gelombang. Tadi sudah disampaikan bahwa gelombang itu mempunyai karakter yang mirip dengan getaran karena memang gelombang berawal dari getaran. Maka frekuensi gelombang ini juga sama dengan atau mirip dengan bukan sama ya, mirip dengan getaran frekuensi getaran. Apa itu frekuensi? Ya. Frekuensi gelombang adalah sejumlah gelombang atau banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu tertentu. Ya. Kemudian karakter yang kedua yang mirip juga dengan getaran adalah periode. Ya. Periode apa? Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya sejumlah gelombang. Nah, kalau di gelombang ini bahasanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya sejumlah gelombang. Kalau pada getaran, waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya sejumlah getaran. Nah, bedanya di situ aja. Nah, karena frekuensi gelombang dengan frekuensi getaran, maksud Bapak, karena getaran punya kemiripan dengan gelombang pada frekuensi dan gelombang periodenya, maka antara dua hal ini berlaku juga hubungan terbalik, hubungan terbalik. Jadi frekuensi adalah berbanding terbalik dari periode. Ya, kita lihat di sini ya. F frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Dan T atau periode, T besar, itu sama dengan 1 per frekuensi. Ya. Baiknya kita lanjutkan ya. Nah, yang keempat ada karakter cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat itu apa sih? Ya, kalau menilik dari pengertian kecepatan atau persamaan untuk menghitung kecepatan itu didapat dari jarak per waktu, gitu kan? Nah, pada dalam hal ini, ya, dalam cepat rambat gelombang,
Cepat lambat adalah jarak yang dilalui gelombang atau panjang gelombang dalam waktu tertentu. Ya, jarak itu bisa dalam satuan meter, bisa dalam satuan sentimeter nantinya ya. Sedangkan waktu adalah sekon. Waktunya satuannya sekon. Nah, kita lihat ada hubungan antara F, frekuensi, periode, kecepatan atau cepat lambat dengan panjang gelombang. Kita tulis ulang. Oh, bukan ulang ya. Kalau persamaan S per T tadi, kita tulis dengan persamaan lambda per T. Karena S itu jarak, di situ diganti dengan panjang gelombang. Ya, di sini ya. Kemudian waktunya adalah periode. Nah, gitu ya. Nah, bisa tidak kalau misalnya ini persamaan ini kita tuliskan demikian. Ya. Karena lambda per T itu sebenarnya per T itu artinya 1 per T. Dalam matematik aljabarnya begitu ya. Nah, kita lihat kalau ini kita bandingkan seperti ini. Kita ingat lagi di slide yang sebelumnya tadi di atas, 1 per T itu apa? 1 per periode itu apa? Ternyata 1 per periode adalah frekuensi kan? Ya, berarti cepat lambat gelombang adalah frekuensi dikalikan lambda atau frekuensi dikalikan panjang gelombang. Ya, frekuensi satuannya Hz, ya, Hz ya singkatnya. Sedangkan cepat lambat meter per sekon atau sentimeter per sekon. Nanti tergantung bagaimana soalnya, apakah dia menggunakan panjang gelombangnya satuannya sentimeter atau menggunakan satuannya meter. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Jadi biar lebih jelas ya. Ini ada gambar. Diketahui cepat lambat gelombang di atas, gelombang ini maksudnya ya, itu adalah 2 cm per sekon. Ya. Maka periode gelombangnya berapa? Ya. Di sini jaraknya 15 cm. Misalkan ini titik A sampai ke titik C ini ya, dari A ke C lah. Ya. Lupa nggak nuliskannya ya, nggak apa-apa ya, tuliskan aja ya. Nah, kita biasa ya, diketahuinya apa, ditanya apa, dan yang Bapak perlu ingatkan, aku tegaskan lagi, kalau ada soal seperti ini, soal gambar, pahami betul. Seksama, pahami betul dengan seksama gambarnya, kemudian lihat teksnya. Ya, jangan belum apa-apa udah, aduh, bilang susah, jangan. Nah, kita lihat. Misalkan, ini titik A ini sampai titik C itu 15 cm ini berapa gelombang sih gitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi pada slide sebelumnya, pada pembelajaran gelombang yang pertama, kalau dari A, misalkan ini A, di sini titik B, atau sini B deh. Nah, ini A, B, C, D, berarti ini A ke D berarti ya. Nah, A ke B, B ke C, C ke D. Nah, dari A ke C ini, dari sampai sini, itu kan satu gelombang. Ya, masih ingat ya? Nah, berarti dari A ke B, B ke C, ya, kemudian C ke D, itu masing-masing setengah gelombang. Ada 3 kali setengah gelombang. Ya, berarti 3 kali setengah berapa? Ya, 1 setengah. 3 kali setengah sama dengan 1 setengah. Artinya ini 1 setengah gelombang itu 15 cm. 1,5 lambda itu sama dengan 15 cm. Maka 1 lambdanya berapa? 1 lambdanya 15 dibagi 1,5 sama dengan 10. Dapatlah lambdanya 10 cm. Berapa periodenya? Ya, kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan V sama dengan lambda per T. Karena yang kita cari T, ya ini sebenarnya kalau mau dituliskan ini pakai segitiga rumus itu ya, biasa. Ya, V dengan T itu sejajar posisinya. Maka karena T yang dicari, T-nya yang berubah posisi jadi di sini. Ya. T sama dengan lambda per cepat lambat. Lambda per V. Ya, T-nya berapa tadi? Maaf. Lambdanya 10 cm. Ya. Sedangkan V-nya 2 cm per sekon. Berapa 10 bagi 2? Ya, 10 bagi 2 adalah 5. Jadi, periodenya 5 sekon.
Oke, bisa dipahami ya? Ya, nanti kalian bisa diulang-ulang lagi saja, melihat penjelasannya, diputar ulang lagi, slide-nya dan seterusnya. Ya. Atau dibandingkan dengan yang di buku paket. Ya. Dan satu hal juga, supaya lebih membuat kalian paham, sebaiknya mengerjakan latihan soal. Gitu ya. Karena dengan banyak berlatih, insya Allah cepat untuk memahami sesuatu. Ya. Ini ada 2 latihan soal, diketahui panjang gelombang 25 cm, dengan frekuensi 400 Hz, tentukan cepat rambatnya. Yang kedua, ini lihat gambarnya. Ya, ada gambarnya nih, dari titik ini, taruhlah misalnya ini titik A, ini titik B, itu 100 cm. Ya. Sedangkan yang ini, nah lihat nih, bedakan ya, titiknya bedakan. Nah, katanya tentukan cepat rambat gelombang pada gambar di atas. Ini, huruf T-nya ketutup sama gambar. Nggak apa-apa ya, yang cukup jelas ya. Nah, seperti biasa, kalian kerjakan di catatan masing-masing saja, kemudian dilaporkan dalam bentuk foto, dalam bentuk gambar, dan dikirimkan ke WA Bapak. Ya. Nah, jangan sampai tidak dikirimkan, karena ini nanti akan menghambat proses penilaian nantinya ya. Ya, sayang. Nah, ini mungkin pembelajaran kita untuk saat ini. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya atau di bahasan selanjutnya, itu tentang bunyi. Baik, kita tutup saja dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.